mau mengerjakan apa yang dikatakan oleh tuannya. Berarti di sini Maria siap dengan kerendahan hati. Aku adalah hamba, siap untuk mengerjakan apapun yang dikatakan Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, apapun resikonya, aku siap. Sebesar apapun pengorbanannya, aku siap. Itulah hamba. Amin. Hamba itu adalah hamba yang menunjukkan ketaatan dan kerendahan hati. Maka pesan Natal, salam Natal hari ini yang keempat, yaitu mau menyadarkan kita bahwa setiap orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, kita ini semua adalah hamba. Amin. Kita ini adalah semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yesus sudah mengajarkan itu. Aku datang bukan untuk melayani, melainkan untuk apa? Melayani. Paulus mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Itu semua menunjukkan kerendahan hati. Tapi hari-hari ini banyak hamba Tuhan tinggi hati, tidak lama lagi mengerjakan pekerjaan yang dianggap itu satu pekerjaan yang rendahan. Maunya mau dilayani, dihargai, dihormati. Saudara kasih Tuhan, kalau kita menjadi hamba Tuhan, siap melayani apapun itu resikonya, apapun pengorbanannya. Amin. Melayani jangan hanya kita melihat, menilai ketika khotbah seperti saya di mimbar ini, ketika menjadi WL, ketika menjadi pemain musik. Itu bagian kecil dari pelayanan. Maria belum ada dalam keadaan gereja seperti yang sekarang ini, tapi dia dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, lalu sadar, akulah hamba. Amin. Jadi konsep hamba itu bukan ada pada saat ada gereja. Sebelum gereja ada, konsep hamba itu sudah ada. Bahkan dalam perjanjian lama pun konsep hamba itu sudah ada. Hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Mari bersama-sama saudara kasih Tuhan, apapun bentuk pelayanan itu lakukan dengan sepenuh hatimu. Bukan manusia yang mencatat, bukan gembala yang mencatat, bukan manusia yang menilai, tetapi Allah yang melihat, lalu berikan penilaian kepada saudara. Ketika kita lakukan perkara kecil, setia melakukan perkara kecil, maka Tuhan akan mengangkat engkau menjadi tinggi, mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar. Amin. Jangan menuntut engkau harus khotbah di mimbar ini kalau kelakuanmu, kalau kalian sombong, tidak ada kerendahan hati, tidak akan pernah terjadi hal itu. Maka saya mengatakan, waktu kasih Tuhan, semua ada waktunya. Amin. Harus mulai dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal seterusnya. Itu proses. Melalui apa? Pengabdian kita, prestasi kerja kita, pelayanan kita. Tadi pagi saya terinspirasi dengan tokoh teolog, saya lupa siapa namanya itu. Dia bilang begini di buku yang dia tulis. Ada 2. Yang pertama, buatlah orang lain selalu tersenyum. Anda harus membuat orang lain selalu tersenyum kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buatlah orang lain berterima kasih kepada kita. Ini mungkin perkataan yang biasa, yang sering kita dengar, tapi maknanya itu sangat dalam. Orang tersenyum dengan kita karena melihat kita ini adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mengagumkan, pribadi yang menjadi berkat, maka tersenyum dan kita dirindukan. Bukan karena kita melawak, saudara. Jangan.
Oleh kasih Tuhan, kita tidak rindukan oleh orang lain. Berarti ada yang sesuatu lakukan di orang lain membuat orang lain tersenyum. Lalu kedua, buatlah orang lain berterima kasih kepada Anda. Berarti ada yang sesuatu kita buat, kita kerjakan, kita lakukan dengan ketulusan, kita lakukan dengan kesungguhan. Orang itu merasa diberkati, orang itu merasa dikuatkan, dimotivasi, didorong dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Ini baru satu orang. Lalu kita lihat dari orang lain berterima kasih kepada kita. Mengapa? Karena kita terbeban untuk membantu, memberikan sesuatu kepadanya. Ini satu kekurangan kita bisa memberi. Terima kasih ya. Wow, luar biasa. Ini Ibu Tanang, saya belum kenal siapa-siapa Ibu Tanang ini. Saya kenal itu justru kenalnya di mana? Di jalanan Bu ya. Yang mana Ibu Tanang tadi? Ya. Saya melihatnya selalu senyum. Terima kasih. Ya. Saya kalau di jalan, itu siapapun, bukan hanya karena Ibu Tanang, berusaha untuk memberkati sesuai dengan apa yang saya mau. Bukan karena takut digores oleh mobil digores, bukan. Tapi belajar untuk berbagi. Kasih. Dengan itu aja, udah senangnya. Terima kasih ya Amang, terima kasih ya Tuhan. Kok saya dipanggil Tuhan padahal belum kenal. Itu di pinggir jalan itu, kalau saya muter saya kasih terima kasih ya Tuhan. Ini saya belum kenal kok panggil Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati? Luar biasa. Hanya karena uang 500 mengatakan Tuhan memberkati. Senang Bapak dengar begitu. Sangat senang Bapak itu kasih Tuhan. Saya tidak kenal, tidak ada hubungan saudara dengan siapapun, tapi mereka berterima kasih. Orang yang sering kita tolong, kita hargai, kita hormati, akan terus berterima kasih kepada saudara. Ketika saya buat status merindukan kematian, status itu sebenarnya sebagai hasil renungan. Ada yang WA saya membaca status itu, Pak, ya Pak Ketua, siapa yang mengganggu Bapak? Kalau ada kasih tahu, saya siap Pak Cikgu. Saya siap katanya. Mengapa saya kasih Tuhan? Karena kita memberikan perhatian kepadanya. Kita memberikan sesuatu kepadanya. Hanya memberikan gorengan dengan harga 15.000, kita mampir, kita kasih. Dia sangat menghargai, menghormati kita. Gorengan belum ratusan juta. Diingat. Ketika saya membaca yang dikatakan oleh seorang teolog itu dalam bukunya, berusahalah membuat orang lain tersenyum kepada Anda. Berusahalah orang lain buat berterima kasih kepada Anda. Itu satu teguran untuk ingatan kepada kita semuanya. Amin. Itu bisa dilakukan karena kita punya hati hamba. Amin. Jadi 4 hal pesan dari salam Natal itu. Yang pertama Pak, ini saya uji dulu konsentrasi saudara ini. Yang pertama apa? Mau menyatakan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Yang kedua, apa? Menyatakan kasih karunia Allah. Yang ketiga, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terakhir, kita adalah hamba Tuhan. Semua orang Kristen adalah hamba Tuhan yang sudah melayani kapanpun. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur atas firman Tuhan. Saya undang semuanya WL singer dan pemain musik untuk maju ke depan.